Umar berkata, "Ya Rasulullah, naqi anfusana, fa kaifa lana bi ahlina?" Ya Rasul, kita bisa menjaga diri kita, lalu bagaimana caranya kita bisa menjaga keluarga-keluarga kita? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Tanhaunahum amma nahakumullah." Kamu cegah mereka dari perbuatan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini tugas orang tua, tugas nyak babe, tugas kakek nenek, tugas suami istri, tugas nyai, tugas kiai, tugas semua orang tua. Mencegah anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wa ta'murunahum bima amarallah, dan kamu perintahkan mereka, ajak mereka untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Ngapain, Bang? Begini, udah banyak lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham Al-Quran. Dan saking banyaknya, antum akan bingung. Insya Allah, antum gak akan lagi bingung karena ada orang yang sangat piawai dari situ. Al-Fahmu Institute yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, udah pas dah, Ustadz Fahmi Salim, cucu daripada pahlawan negara kita, dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institute. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institute adanya di Jakarta Barat. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan Ana sangat mendukung, dan Ana insya Allah Ana akan terlibat di situ. Ingat nomor rekening yang ini, catat baik-baik, dan kesanalah kita menyalurkan infak, sedekah, dan perjuangan, dan akan menjadi amal jariah antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antum udah wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik antum. Buya Hamka pernah bersyair cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siangsa dua. Hancur badan dikandung tanah, amal nan baik, budi nan baik dikenang jua. Di Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah, para jamaah YouTubiyah ya, yang bisa mengikuti siaran kajian Islampedia dimanapun Anda berada, ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat mengaji Quran dan mengeja peradaban. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islampedia yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan meneruskan kajian kita pada poin yang ke-11, hak asasi anak dalam Islam. Apa hak yang ke-11? Yaitu hak anak untuk menerima pendidikan adab. Haqqut tifli fi husni ta'dibihi. Ya. Jadi anak ini harus menerima pendidikan adab yang benar. Ya, bukan hanya sekedar pendidikan biasa.
Ya, ta'dib lebih dari sekedar ta'lim, lebih dari sekedar tarbiyah dalam pengertian konvensional. Ya, ta'dib itu adalah ya konsep Islami dalam mendidik manusia. Ya. So apa? Islam sangat memperhatikan ya, aspek pendidikan anak cucu dan generasi penerus kita. Laqad harisal Islamu fi kulli mawaqifihi binisbati lidhurriyyah ala rasmil khututid daqiqah allati tarsimu hayatahum wa tuhaddidu syakhsiyatihim wa tunshi'uhum 'ala al-'aqidatil imaniyatis shahihah. Nah, ini pentingnya. Ya. Dengan pendidikan adab ini, sahabat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, pendidikan adab ini tujuannya adalah untuk ya kita memberikan, kalau istilahnya kita nulis ini, memberikan huruf itu ditulis ya, kalau dalam bahasa Arab itu bukan hanya sekedar hurufnya, tapi dengan titik dan harakatnya. Ya, kalau cuma ya ibarat kata, saya menggambarkan, mengilustrasikan, kalau orang tua hanya sekedar melahirkan, ya, sekedar memberi nafkah, sekedar memberi makan, sekedar memberi minum, sekedar memberikan ongkos sekolah, jajan dan sebagainya, itu seperti kita menulis huruf tapi tidak ada titik dan harakatnya dalam bahasa Arab. Ya, jadi mau baca apa? Mau kemana? Tidak jelas. Disinilah pendidikan adab dalam agama Islam ini itu sangat penting bagi anak, bukan hanya sekedar urusan memenuhi kebutuhan fisik, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan akliyah, tetapi juga memberikan panduan moral dan iman ya kepada anak-anak kita dengan pendidikan adab ini, sehingga apa? Hidupnya menjadi jelas. Tujuan hidupnya mau apa? Diperkenalkan dia dengan agama Allah. Diperkenalkan dia dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Tentang baik dan buruknya, bagaimana kita mengelola dunia ini dengan benar sesuai dengan aturan syariat dari Allah. Nah, maka pendidikan adab ini, sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah untuk menentukan cetak biru, membangun karakter generasi penerus kita. Supaya apa? Karakternya ini dicetak sesuai dengan cetakan akidah yang sahih. Ya. Walam yatruk dzalika linaza'atil aba wa syahawatihim. Jadi pendidikan iman itu tidak bisa dibiarkan, tidak bisa diserahkan begitu saja, taken for granted, ya, diberikan begitu saja, cek kosong kepada kehendak dan kecenderungan atau syahwat masing-masing orang tua. Tidak. Ya, jadi setiap anak-anak muslim ini, dia mesti punya chip yang sama. Nah, kalau kita kemarin ribut, ada microchip di vaksin. Ah, itu kan bohong, berita bohong. Hoax. Ya. Maka yang paling benar, yang bisa diterima oleh akal sehat kita adalah setiap muslim ini, dia lahir ke alam dunia, dia sudah membawa microchip berupa tauhid dari Allah, udah ada blueprintnya nih. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu microchip tauhid namanya. Al-A'raf ayat 172. Ini microchip tauhid, semua membawa itu. Semua sudah ditanam itu chip tauhid ini. Tetapi dia harus dikembangkan.
Dia harus dijaga, dia harus dirawat, dia harus ditumbuhkan dalam diri setiap anak muslim. So apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hati-hati, meskipun sudah dikasih chip tauhid oleh Allah pada masing-masing jiwa, masing-masing ruh yang ditiupkan kepada anak Adam yang lahir di dunia ini, tetapi ini chip tauhid ini bisa terkubur, bisa tidak efektif, bisa tidak jalan, ya, bisa nggak sinkron gara-gara apa? Gara-gara pendidikan orang tuanya yang bisa membuat anak ini jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi. Nauzubillah min zalik. Atau bisa jadi dia beragama notabene Islam tapi jauh dari nilai-nilai Islam, jadi sekuler liberal. Ya. Jadi nggak gampang. Chip tauhid ini harus diberdayakan, harus dihidupkan, harus dipencet tombolnya. Ya. Jadi nggak otomatis begitu aja, harus ada yang mencet tombol tauhid ini, chip tauhid ini. Ya, di-on-kan, jangan di-off-kan. Pada diri setiap manusia itu sudah ada chipnya, tinggal di-on-kan. Program itu akan berjalan kalau di-on-kan. Kalau dipencet tombolnya. Nah, kalau dia nanti menyimpang, nanti itu ada namanya mekanisme yang namanya taubat. Nah, itu namanya di-reset. Ya, kayak komputer nih, komputer ya, ada masalah, ada mau update, di-reset ulang, di-reset, di-setting ulang. Sesuai dengan chip tauhid yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ini pendidikan manusia, saking pentingnya dia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik, merawat, menjaga anak-anaknya agar tumbuh di atas akar tauhid kepada Allah Ta'ala. Nggak boleh ya, pendidikan tauhid anak ini diserahkan kepada kecenderungan orang tua masing-masing. Dia harus ada benang merahnya yang menyatukan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1, 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Ya, wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Sebentar lagi, 70 hari lagi ya insyaallah. Kita bakal puasa masuk bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua ya Rabb. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji ke Baitullah. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan ini yang menjadi dasar pondasi pendidikan adab, dan itu semua yang harus kita on-kan. Di seluruh dunia sama kurikulum pendidikan agama Islam ini. Allahu Akbar. Fahum gharsul ummatil islamiyah wa di'amatuha. Kenapa anak harus dididik dengan pendidikan Islam? Karena dia adalah ya bibit tunas dari umat Islam yang akan jadi tulang punggung Islam ini di masa depan. Wa min aghlal kunuz al-wajib al-hifadhu 'alaiha wa siyanatuha min kulli danasin aw fikrin mudallil aw muyu'ah. Anak generasi penerus kita ini adalah harta karun yang paling mahal, yang paling berharga, yang wajib untuk kita jaga. Bapak Ibu punya harta? Punya tabungan? Punya simpenan emas? Portofolio surat tanah? Ya? Atau apa? Mata uang asing, mata uang rupiah, mata uang dinar, dirham. Sekarang ribut soal dinar dirham, ada bitcoin, itu ya terserahlah, itu bagian dari aset kita.
Kalau saudara menganggap itu berharga, apa yang saudara lakukan? Saudara jaga. Aset ini jangan sampai turun nilainya. Jangan sampai hilang dicuri orang. Jangan sampai amblas kalau kita tanam, kita investasikan. Iya kan? Maka anak ini lebih berharga dari itu. Mereka lah yang akan meneruskan kehidupan Islami. Kalau kita kelak 10, 20, 30, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi kita semua ini udah nggak ada orang tua, maka mereka yang akan melanjutkan kehidupan Islami. Mereka yang akan mengibarkan panji-panji dakwah. Mereka yang akan membawa cahaya Al-Quran dan Sunnah ini ke seluruh penjuru dunia. Mereka yang akan mengelola negara kita, ya, dan bumi Allah yang begitu luas ini sesuai dengan aturan-aturan syariat Allah Ta'ala. Jangan kalah sama setan. Setan beranak pinak, mengkader, membudidayakan, ya, ternak-ternak peliharaannya dari kalangan jin dan manusia setiap hari, setiap saat. Kita jangan kalah sama setan. Kita harus mencetak kader-kader muslim yang tangguh, yang akan menjadi pemimpin umat dan pemimpin bangsa, pemimpin negara di masa depan. Dengan bekal apa? Pendidikan agama di tengah keluarga yang kokoh. Sahabat Islampedia yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Ta'ala, ya, kita harus jaga ini, harta berlian ini. Lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada berlian, lebih mahal dari surat sukuk, obligasi, retail, saham-saham kita di dunia ini. Lebih mahal dari aset tanah, properti kita yang kita punya. Ini anak. Mereka akan melanjutkan. Kita harus jaga dari apa? Dari semua bentuk pemikiran yang sesat. Akidah yang menyimpang. Dari pola pikir yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ya, ini banyak sekali sekarang tantangan kita sebagai orang tua. Makanya dalam hak asasi yang keberapa kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kita harus memberikan literasi kepada anak, bentengi anak ini. Ya. Fa idza da'a asy-syababu fi khadmil hayat da'at mahumul ummah wa tada'at 'alaiha al-umamul ukhra. Kama tatada'a adh-dhi'abu ila qas'atiha. Kalau anak-anak muda, generasi muda kita ini rusak, mereka akan hancur, mereka akan lenyap, mereka akan binasa. Terbawa arus kehidupan yang sekuler, yang liberal, yang ateis, yang na'udzubillah min zalik, yang akan melunturkan dan meluruhkan identitas Islam dan iman anak-anak kita, maka mereka akan menjadi mangsa bangsa-bangsa lain, umat-umat lain di dunia yang hendak memadamkan cahaya Allah Ta'ala. Maka sahabat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, Allah Ta'ala berfirman surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah, lindungilah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian. Dari apa? Lindungi dari api neraka, nara. Yang mana bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Ya. Ini bahan bakar
Yang jadi bahan bakar neraka itu ternyata batu dan manusia. Ini bisa jadi simbol. Batu di situ adalah berhala. Jadi berhala-berhala yang kalian sembah itu, yang terbuat dari batu-batuan itu. Ada yang bikin dari perunggu, ada yang bikin dari perak, bahkan ada yang bikin dari emas. Kayak apa tuh? Patung ya anak sapi, patung apa itu ya? Samiri itu, ya zaman dulu kaum Yahudi. Ada yang dibuat dari batu pualam, ada yang dibuat dari batu marmer, granit, batu-batu macam-macam yang disembah oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Ya, dibuat sedemikian rupa patung-patung berhala, dibuat ya kastil-kastil, dibuat tempel-tempel, ya candi-candi, wah luar biasa. Itu bakal jadi bahan bakarnya neraka. Ya. Bersama siapa? Manusia-manusia yang ingkar. Manusia-manusia yang berbuat syirik. Manusia-manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan jadi bahan bakarnya neraka. Alaiha malaikatun ghilaz. Ya, yang akan menjadi ya, di dalam neraka itu Allah sudah siapkan malaikat-malaikat yang bertampang keras, kasar, syidat, yang mengerikan, kejam, la ya'sunallaha ma'marahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka pasti laksanakan. Tidak mungkin mereka ingkari. Ya. Mereka pasti akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sahabat kaum muslimin dan muslimin dirahmati Allah, pernah Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat ini ketika turun. At-Tahrim ayat 6. Umar berkata, "Ya Rasulullah, naqi anfusana, fakaifa lana bi ahlina?" Ya Rasul, kita bisa menjaga diri kita, lalu bagaimana caranya kita bisa menjaga keluarga-keluarga kita? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, tanhaunahum amma nahakumullah. Kamu cegah mereka dari perbuatan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini tugas orang tua. Tugas nyak babe. Ya. Tugas kakek nenek. Tugas suami istri. Ya. Tugas nyai, tugas kiai, tugas semua orang tua. Mencegah anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wa ta'murunahum bima amarallah, dan kamu perintahkan mereka, ajak mereka untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Ini hadis ya, riwayat Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah SAW itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 18 halaman 195-196. Jadi ini caranya orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang tua punya kewajiban menjaga anak-anaknya, pendidikan agamanya dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarga. Jadi amar nahi mungkar ini luas, bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, kepada pemimpin, kepada siapa. Tapi di dalam rumah tangga kita harus amar ma'ruf nahi mungkar juga. Maka itulah para ulama berkata, haqqun 'alal insani fi nafsi waladi wa ahli. Fa'alaina ta'limu auladina wa ahlina ad-din wal khair wa ma la yastaghna anhu minal adab. Ya. Sahabat Islam PD yang dirahmati Allah, menjadi hak
kewajiban manusia ya, terhadap dirinya sendiri, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, terhadap istrinya, untuk mengajarkan anak-anak kita dan keluarga kita, mengajarkan apa? Agama, mengajarkan kebaikan dan adab. Ya. Sebab itu Rasulullah SAW menyeru kepada kita untuk mendidik, mentakdib anak-anak kita. Apa sabda Nabi SAW kepada setiap orang tua? Ma nahila walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasan. Tidak ada seorang ayah, ibu, orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya melebihi kebaikan hadiah, ya, pemberian yang terbaik, yang paling utama kepada anak-anaknya adalah adabun hasan, adab yang baik. Itulah harta terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Adab yang baik. Gimana adab bertetangga, adab kepada saudara, adab kepada guru, adab kepada ulama, adab kepada kakek neneknya, adab kepada saudaranya, kakaknya, adiknya, adab kepada makhluk hidup, adab kepada lingkungan hidup. Ini tugas orang tua. Pengajaran adab yang baik kepada setiap anak itu adalah pemberian terbaik dari orang tua. Hadiah yang terbaik. Subhanallah. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi hadis dari Imam At-Tirmidzi ya, sahabat-sahabat. Imam At-Tirmidzi dalam bab fi adabil walad nomor 1952, Imam Ahmad dalam musnadnya dari riwayat Ayyub bin Musa bin Amr dari bapaknya, dari kakeknya. Ya. Nah, hadis riwayat Ibnu Abbas dari Nabi SAW menyatakan bagaimana? Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam bab birrul walidain. Ya, muliakan anak-anakmu. Perbaiki adab mereka. Ya. Maka kita pasti harus mengingat, ya, harus jadikan pedoman. Hadis Rasulullah SAW, bagaimana Nabi tadi sudah sempat saya singgung di awal. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jaga fitrah anak-anak kita. Jangan sampai orang tua durhaka kepada anaknya. Ya, ada anak durhaka pada orang tua, itu biasa. Tapi kalau orang tua durhaka kepada anak, ini luar biasa. Jangan sampai kita jadi orang tua yang durhaka kepada anak-anak kita. Itu dengan bagaimana? Dengan membiarkan anak-anak kita terjerumus ke dalam neraka. Membiarkan anak-anak kita berbuat sesuka hatinya. Berbuat yang mungkar, meninggalkan perkara-perkara yang ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berat jadi orang tua. Ya. Berat. Jangan cuma cari enaknya nikah, kawin. Nikah itu katanya enak. Senang. Ya. Secara fisiknya saja. Senang. Tapi tanggung jawabnya besar. Harus sama-sama kita pikul. Mendidik anak, mendidik generasi. Ini tugas dan kewajiban setiap orang tua, ayah dan bunda. Ya. Dan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak kita nanti jangan kaget. Di hari kiamat di padang mahsyar menghentikan langkah kaki kita orang tua
yang sudah diberikan keputusan dari Allah melangkah untuk menuju surganya Allah, tiba-tiba nanti dihentikan oleh Allah, oleh malaikat, disebabkan apa? Anak-anak kita yang teriak minta keadilan dari Allah. Anak-anak yang terjerumus ke dalam lembah maksiat, dosa, dan kemusyrikan, kekufuran, sementara mereka tidak pernah mendapatkan bimbingan, pendidikan yang baik dari orang tuanya. Walaupun orang tuanya alim, orang tuanya soleh, tapi anak-anaknya tidak digubris. Anak-anaknya tidak diperhatikan. Mereka akan menuntut di hadapan Allah di padang mahsyar. Orang tuaku tidak layak untuk masuk surga, ya Allah. Karena mereka membiarkan kami. Mereka tidak mengingatkan kami. Mereka asik sendiri dengan keimanan dan keislamannya, tapi kami dibiarkan terlunta-lunta dan telantar dalam urusan agama. Mungkin orang tua memberi nafkah yang baik, memberikan modal kehidupan yang baik buat anak-anaknya, tapi dia tidak berikan pendidikan agama, tauhid, iman dan amal soleh serta adab yang benar kepada anaknya, sehingga mereka rugi di dunia dan di akhirat, dan orang tua ini yang akan melangkah menuju surga terhenti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kenapa? Karena tidak mengamalkan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sahabat Islampedia yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ditanya tentang hak seorang anak atas ayahnya, orang tuanya. Apa sabda Nabi SAW? Ayyuhsina asmahu wa yuhsina adabahu. Memberikan nama yang baik kepada anaknya dan memberikan adab yang baik kepada anaknya. Itu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ditulis, yang dicantumkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Subhanallah. Bagaimana contoh-contoh ya yang praktis untuk menanamkan, membentuk karakter anak-anak kita? Ya, di sini kita diberikan contoh. Apa kata Imam Ali radhiyallahu anhu? Innama qalbul hadath kal ardil khaliyah ma ulqiya fiha min syai'in qabilathu. Hati anak-anak, hati anak manusia yang baru lahir itu seperti tanah kosong. Al-ardil khaliyah. Ya, hati bayi, balita, anak-anak yang baru tumbuh, al-hadath, itu seperti apa? Kal-ardil khaliyah, seperti tanah kosong. Mau ditanemin apa aja itu tanah kosong, tumbuh. Ma ulqiya fiha min syai'in qabilathu, apa saja yang ditanam di taman atau di tanah yang kosong itu, maka dia pasti akan menerimanya. Ya, hati-hati. Ya, ini ucapan Imam Ali dalam kitab Nahjul Balaghah. Innama qalbul hadathi kal ardil khaliyah ma ulqiya fiha min syai'in qabilatu. Hati-hati mendidik anak kecil. Kalau kita kasih contoh dia contoh yang buruk, dia akan masuk ke dalam hatinya, pikirannya tertanam kuat. Akan dibawa sampai besar, sampai dewasa. Akan dicontoh dan ditiru. Digugu dan ditiru. Na'udzubillah. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, as-sabiyyu amanatun 'inda walidayh. Anak adalah amanah ya pada kedua orang tuanya. Wa qalbu tahir jauharatun nafisatun sadhijatun khaliyatun an kulli naqsin wa surah. Hatinya yang masih bersih
Hatinya yang masih suci itu adalah intan permata yang berharga, yang masih kosong, ya, dari semua bentuk pahatan dan gambar. Emas, saudara punya emas, ya, emas batangan, emas asli, ya, belum dicetak apa-apa, belum dibikin ukir-ukiran apa-apa, belum. Ya. Kalau sudah dicetak, ya, sesuai dengan selera kita, keinginan kita, model apa, model ini dan sebagainya, itu sudah lain nilainya. Ya. Nah, berlian yang masih kosong, permata yang masih kosong dari segala bentuk pahatan dan gambar, itu qabilun likulli naqshin. Dia akan menerima setiap pahatan. Wa ma'ilun kullama ila kulli ma yumalu bihi ilaihi. Dan dia akan cenderung kepada apa yang didiktekan kepada dirinya. Fa in awwidal khaira wa 'allamahu nasha'a alaihi. Jika anak itu dibiasakan dengan hal-hal yang baik, positif, maka dia akan tumbuh kembang dengan nilai-nilai itu sampai dewasa. Wa sa'ida fid dunya wal akhirah, dan dia akan bahagia dunia akhirat. Wa syarakahu fi thawabihi abuhu wa kullu muallimin lahu wa muaddibin. Dan kalau anak ini setelah dewasa, setelah usia baligh, taklif, dia melakukan amal-amal kebajikan, amal soleh, ya, dia mendapatkan pahala atas kebajikan yang dia lakukannya. Pahala itu adalah termasuk Allah akan memberikan pahala, saham pahala bagi siapa? Bagi orang tuanya yang sudah mengajarkan dia nilai-nilai kebaikan. Dia akan mendapatkan pahala juga, limpahan pahala bagi setiap guru yang mengajarkan dia ilmu dan adab. Ya. Jadi semua guru, semua orang tua yang berjasa memberikan pendidikan adab kepada anak, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh si anak dari masa akil balik sampai dewasa, sampai dia mati. Subhanallah. Ya, ini tabungan investasi, bos. Tabungan amal yang luar biasa. Kita tanamkan anak kita bisa baca Quran, bisa sholat, bisa baca doa, bisa, ya, memahami rukun iman, rukun Islam, ya. Dia belajar tentang agama, belajar tentang akidah, belajar tentang Al-Quran, terus dia baca, terus dia hayati, terus dia amalkan. Pahalanya itu mengalir bukan hanya untuk anak itu, tapi juga untuk setiap orang tua, ayah, bunda, dan setiap guru yang mengajarkan dan menanamkan pendidikan itu sejak kecilnya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Wa in uwida syarra, sebaliknya kalau dia dibiasakan dengan nilai-nilai keburukan, wa uhmila ihmalal bahaim, dan dia ditelantarkan sebagaimana hewan ternak dibiarkan, syaqiyah, maka dia akan sengsara, wahalaka, dia akan binasa, wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alaihi wal wali lahu, dan dosanya ditanggung oleh siapa? Ada pada pundak orang yang bertanggung jawab atas anak itu dan wali dari anak itu. Nauzubillah min zalik. Dosanya ditanggung seumur hidup. Allah musta'an. Wa ilaihi tuklan. Sahabat Islam PD yang dirahmati Allah, maka itu para ulama kita sangat menekankan apa? Ya. Bahwasanya anna kulla mauludin yulad
waladaihi isti'dadun kabir liqabuli kulli ma yuqaddimuhu lahu walidu min at-tawjih wa tarbiyah. Ya. Ini anak itu memiliki apa? Memiliki persiapan yang besar menerima apa yang ditanamkan, apa yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan apa? Dia akan terima. Waladaihi isti'dadun liktisabis suluk wal adatil hasanah was sayyi'ah. Anak itu punya kesiapan untuk apa? Menerima perbuatan dan adat kebiasaan yang baik atau buruk sampai dia dewasa. Wa yansha nashi'ul fityani faniyan ala ma kana awwadahu abuhu. Nah itu. Imam Al-Ghazali mengutip syair ya, bahwasanya anak yang baru tumbuh itu dia akan tumbuh di atas kebiasaan yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inna as-sabiyya bi jawharihi khuliqa qabilan lil khairi wasyarri jami'an. Anak ya, dengan intuisinya dia diciptakan memang untuk menerima segala bentuk kebaikan atau keburukan. Wa innama abawahu yamilani bihi ila ahadil janibaini. Kedua orang tuanya lah yang akan membawa ke arah mana anak itu akan bergerak. Itu bergantung kepada kecenderungan kedua orang tuanya. Ya, hati-hati. Ya. Bagaimana Nabi SAW memberikan pedoman kepada pendidikan anak-anak kita? Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akhadhal Hasanu tamaratan min tamaris sadaqah. Sayyidina Al-Hasan, cucu Rasulullah, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, pernah mengambil satu butir kurma dari kurma sedekah, kurma zakat yang dipungut buat zakat, ya, ditaruh di Baitul Mal, ya, keambil ya oleh Sayyidina Hasan, keambil lalu dimakan sama dia, dikunyah, faja'alaha fi fihi, dia masukkan satu butir kurma itu ke dalam mulutnya. Ini Al-Hasan masih kecil, belum ngerti apa-apa, masih balita. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW langsung bereaksi, kakhin liyatrahaha, keluarkan kurma itu. Nah, Nabi panggil Al-Hasan, lalu beliau minta cucunya ini untuk mengeluarkan satu butir kurma dari mulutnya. Ya. Bahkan ada riwayat lain mengatakan tangan Rasulullah masuk ke mulutnya ini untuk mengeluarkan satu butir kurma itu. Apakah bukannya bisa diganti dengan satu butir kurma yang lain? Ya. Bukankah begitu? Nah, gampang lah. Ntar juga bisa diganti sama yang lain. Ya, karena udah kadung kemakan, udah masuk ke mulut anak. Ya udah, kita tolerir, nanti kan kita bisa ganti dengan satu butir kurma yang lain. Nabi tidak lakukan itu. Untuk apa? Untuk mendidik setiap orang tua, liyatrahaha, supaya kalau bahasa Betawi itu dilepehin, ya, supaya dikeluarin. Itu satu butir kurma yang bukan haknya. Ama alimta anna la na'kulus sadaqah. Wahai cucuku, tidakkah engkau tahu bahwasanya kami ini keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau, istrinya, anak cucunya, menantunya itu semua tidak boleh makan harta sedekah atau zakat. Tapi kalau hibah, pemberian dari orang, hadiah, boleh dimakan. Tapi kalau harta zakat, sedekah, no. Nggak boleh, haram. Ya, menerima harta sedekah. Apalagi makan. Nah itu, ini contoh bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak karakter dari kecil. Ya, mungkin ada yang bilang, kan bisa diganti Pak Ustadz. Enggak, Rasulullah enggak mencontohkan begitu. Sangat hati-hati. Ya. Nah ini buat pendidikan kita.
Nah, kalau kita berikan makan kepada anak-anak kita dari barang yang haram, hati-hati. Kullu lahmin nabata min suhtin annaru aula bihi, kata Rasulullah. Setiap kerat daging yang tumbuh dalam diri manusia itu yang dimakan dari barang yang haram, maka neraka jahanam, api neraka itu lebih berhak untuk menjilat dan membakarnya sampai gosong itu daging. Nauzubillah. Sampai hancur itu daging. Ya. Nauzubillah min zalik. Maka itu hati-hati. Memberikan nafkah kepada anak. Itu contoh memberikan apa? Pendidikan adab kepada anak-anak kita. Ya. Nah, sahabat muda yang dirahmati Allah, ada lagi kisah dari Sahal bin Abdillah Tusturi. Ketika aku usiaku baru 3 tahun, saya terbangun pada malam hari. Dan aku melihat pamanku dari ibu sedang sholat, yaitu Muhammad bin Siwar. Faqala li yauman. Beliau berkata kepadaku suatu hari, "Ala tadhkurullah alladhi khalaqak?" Tidakkah engkau mengingat berzikir kepada Allah yang telah menciptakanmu? Aku berkata, "Kaifa adhkuruh?" Bagaimana aku mengingat Allah? Qul biqalbik inda taqallubika fi thiyabika 3 marrat. Ya, katakanlah, wahai Sahal, dengan hatimu, katakan dengan hatimu, ketika engkau berjalan, bergerak, dengan kendaraan, ketika kamu berpakaian, ketika kamu berjalan, ucapkan 3 kali. Tanpa engkau gerakkan lisanmu. Ya. Lisanmu enggak usah mengucapkan ini. Lidahmu enggak usah kau gerakkan. Tapi cukup dalam hatimu kau tancapkan, tanamkan apa? Allahu ma'i. 1. Katakan dalam hatimu, Allah itu bersama aku. Allahu nazirun ilayya. Allah selalu melihat aku. Allahu syahidi. Allah bersaksi atas semua perbuatanku. 3 kalimat ini. Ini pendidikan yang ditanamkan oleh seorang paman. Ini paman. Ya, kepada keponakannya. Luar biasa. Apalagi orang tua. Yang melahirkan. Yang mendidiknya langsung. Yang menafkahinya langsung. Itu pamannya bilang begitu. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Ya, hati-hati. Semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka didiklah anak-anak kita dengan muraqabatullah. Bahwasanya dia senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Faqultu dzalika laili thumma 'alamtuhu faqala kul fi kulli lailatin 7 marrat. Setiap malam kalau bisa kamu ucapkan itu 7 kali. Faqultu dzalika thumma 'alamtu, dilakukan itu. Qul dzalika kulla lailatin 11 marrah. Katakan setiap malam, ya, ucapkan itu 11 kali. Faqultuhu, aku lakukan. Fa waqa'a fi qalbi halawatuhu, sehingga masuklah rasa manisnya, indahnya kalimat itu menghunjam dalam hatiku setiap kali aku baca. Falamma kana ba'da sanah qala li khali ihfaz ma 'allamtuka, hafalkan, jaga apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Wadum 'alaihi ila an tadkhulal qabr, terus amalkan apa yang aku ajarkan ini sampai kamu masuk ke dalam kubur. Fa innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah, karena itu akan bermanfaat untukmu di dunia dan akhirat. Falam azal ala dzalika sinin fawajadtu lidzalika halawatan fi sirri. Aku melakukan itu rutin dan aku mendapatkan rasa manisnya iman itu dalam jiwaku. Lalu pamanku berkata suatu hari setelah itu, "Ya Sahal, man kana Allahu ma'ahu wa naziran ilaihi wa syahidahu ayasihi." Wahai Sahal, jika Allah itu selalu bersama seorang hambanya, jika Allah selalu melihat semua perbuatannya, gerak-geriknya, jika Allah selalu menyaksikannya, apakah dia berani berbuat maksiat? Iya kawal maksiyah.
jaga dirimu dari perbuatan maksiat. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Pendidikan. Ya. Maka itulah ya kewajiban-kewajiban orang tua di dalam Al-Quran ini begitu besar ditanamkan kepada kita dalam Al-Quran. Ya, dalam surah Al-Isra ya. Ayat 23, 24 wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ya, tanamkan ini pendidikan kepada anak. Pendidikan apa? Supaya berbakti pada orang tua, bantu orang tua, jangan menghardik orang tua, merendahkan diri di hadapan orang tua, dan ajarkan anak-anak kita doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an doanya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi dalam hadis Nabi ditambahkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dosa-dosaku, kasih sayangi aku, dan sebagaimana engkau mengasihi aku, begitulah engkau mengasihi orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dahulu orang tua kami mendidik kami ketika kami masih kecil. Ya, ini tugas orang tua. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW berpesan, ya, ifu an nisa'in nas ta'ifu nisa'ukum. Ya, jagalah iffah, kehormatan dirimu. Jangan kau berbuat nista, berbuat fahisyah kepada istri-istri orang. Niscaya istrimu akan menjaga kehormatannya. Birru abakum, berbuat baiklah, berbaktilah kepada bapak-bapakmu, orang tuamu. Taburrukum abnaukum, maka anakmu niscaya akan berbuat berbakti kepada kalian. Wa man atahu akhuhu mutanassilan falyaqbal dzalika minhu muhiqqan kana aw mubtilan. Jika datang kepadanya saudaranya ya yang telah mengingkarinya, maka terimalah dia, apakah dia itu benar ataupun batil. Fa illam yaf'al lam yarid alayyal haudha. Kalau seorang hamba tidak lakukan itu, maka dia tidak akan sanggup menemui aku nanti di telaga pada hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW bersabda, a'inu auladakum 'alal birr, faman syaa'a astakhrajal 'uquq min waladihi. Wahai orang tua, ayah bunda, tolonglah anak-anakmu. Kamu mesti tolong. Ya. Tolonglah anak-anakmu untuk berbakti kepada kalian. Nah, ini coba bayangkan. Jadi kalau anak kita ingin berbakti kepada kita, kita harus bantu mereka untuk ya, berbuat baik agar mereka nanti menolong kita, berbakti kepada kita. A'inu auladakum 'alal birr, faman syaa'a, siapa yang mau, istakhrajal uquqa min waladihi, dia dapat mengeluarkan sifat durhaka dari anaknya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Ya, rahimallahu waladan, kata Nabi SAW dalam hadis lain, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, dan ya, dari Asy-Sya'bi dalam kitab Az-Zuhud. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati, mengasihi, menyayangi setiap orang tua yang membantu anaknya agar dia dapat berbakti kepada orang tuanya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat ya kepada kita sebagai orang tua. Jaga hak asasi anak kita, mendapatkan pendidikan yang baik agar mereka hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.